Hai, selamat sore. Apa kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya pemirsa. Oke pemirsa, hari ini kalian ngapain aja? Oke, hari ini saya mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya pernah viral, tapi itu agak lambat. Too late untuk saya reaction, but it's okay, tak apa. Bukan semua orang selalu update tentang apa-apa yang viral, apa-apa informasi terkini, betul tak? Yang penting jangan sampai tak tahu, betul tak? So, apa Kak Sri yang nak di reaction hari ini? Hari ini saya nak reaction salah satu pernyataan jebolan Master Chief Indonesia yang katanya itu pemirsa, pernyataannya itu ternyata menyakiti hati sebahagian rakyat Malaysia, sebahagian ya. Karena kalau saya bilang keseluruhan tuh mungkin enggak juga, ya kan pemirsa. Jadi hari ini saya mau reaction dulu videonya. Saya juga nggak tahu sebenarnya pertanyaan ini muncul apakah karena memang dia waktu datang ke Malaysia and then dia mendapatkan something happen makanya dia berbicara seperti itu, atau memang katanya-katanya. Betul tak pemirsa? Apa sih Kak Sri katanya? Nah, jadi ada salah seorang jebolan Master Chef Indonesia ini mengatakan bahwa nasi kandar di Malaysia itu tuh rasanya berpasir, teksturnya berpasir katanya pemirsa ya. Sebenarnya ya, bersosial media ini apa yang kita ucapkan itu tuh terpulang pada orang mengartikannya bagaimana. Kita nggak bisa memaksakan orang, maksud saya itu seperti ini, yang saya maksudkan seperti ini, enggak. Ya, sesuatu yang udah kita ucapkan di sosial media, ianya tidak akan seperti yang kita inginkan lagi. Misalnya macam Master Chef ini, dia bilang tuh nasi kandar di Malaysia itu tuh teksturnya berpasir. Tapi nggak usah kita dulu berandai-andai. Apa kata kita tengok dulu videonya, baru tuh nanti kita boleh berkata, betul tak? Jom kita tengok videonya pemirsa. Kalau di Malay itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sana kan dia bubuk. Jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir kan. Nah, jadi katanya rasanya itu kayak berpasir kan, gitu pemirsa. Jadi kalau istilahnya itu kayak berpasir kan, dia itu kayak membandingkan gitu, menyamakan tapi nggak sama. Misalnya itu kita nampak orang, dia itu manusia tuh kayak patung ya. Dia tuh nggak mengatakan langsung dia itu patung, dia menyatakan kayak patung ya. Tapi macam yang saya cakap, apa-apa yang kita ucapkan itu, dianya nggak akan seperti apa yang kita harapkan diartikan orang lain. Jadi itu banyak yang saya tengok di TikTok tuh, khususnya rakyat Malaysia, mereka mengatakan seperti ini, emangnya kamu udah pernah makan pasir? Gimana sih rasa pasir gitu? Padahal dia itu kayak menyamakan, bukan mengatakan langsung rasanya itu rasa macam pasir. Tapi macam yang saya cakap, bersosial media tuh gunakan kalimat memang yang enggak menimbulkan silaf tafsir ataupun beraneka ragam tafsiran gitu pemirsa. So kita tengok pula apa reaction dari salah seorang artis. Ini artisnya namanya Raisa. Dulu ada filmnya di Netflix, Harta Tahta Raisa. Oke, jom kita dengarkan. Mungkin pas kesini makannya di tempat yang salah kali, karena menurutku nasi kandar tuh enak banget. Dan aku kalau misalkan ke Malaysia nggak makan nasi kandar. Udah gitu makannya harus pakai tangan ya, jangan makan pakai sendok garpu deh, nggak afdol. Dan ya menurutku itu salah satu hidangan lokal yang wajib dicobain dan sangat enak. Jadi kamu tidak setuju dengan kenyataan? Tidak setuju dengan berpasir. Oke, jadi kata Raisa pemirsa, dia nggak setuju dengan statement yang kayak makan nasi kandar tuh kayak berpasir gitu ya pemirsa. Kebetulan dia itu setiap ke Malaysia katanya itu makan nasi kandar pemirsa ya. Memang ada perbedaan yang agak mencolok jika kamu makan di Malaysia dengan di Indonesia. Yang mencoloknya apa Kak Sri? Di Malaysia, di mana aja kamu makan tuh orang tuh kebanyakannya pakai tangan, nggak pakai sendok, nggak pakai sudu. Kebanyakannya pemirsa ya. Karena saya sendiri waktu kemarin di Malaysia ya, makan di mana aja kecuali dia yang berbentuk mie ya. Tapi kalau makan nasi, kebanyakannya memang makan pakai tangan. Dan di mana aja kamu makan pasti ada tempat cuci tangannya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kita makan di sini, contohnya kita makan di rumah Padang ya, makan nasi Padang. Nah, kita akan dihidang mangkok-mangkoknya. Misalnya ada 5 orang ya, ada 5 cuci tangannya. Air cuci tangan tuh diletakkan langsung ke mangkok kecil gitu. Jadi di sana kamu membasuh tangan. Start mau makan, basuh situ, nanti selesai pun basuh di situ. Nah, kalau di Malaysia itu jarang sekali, hampir nggak pernah saya jumpa. Kalau kamu makan, ya kan, cuci tangannya itu dihidangkan. Nggak, kamu harus berdiri, cari di mana ada sinki atau
singki deh atau wastafel ya. Pokoknya kamu cari, and then kamu akan cuci tangan kamu, and then kamu makan. Tapi kayak kemarin saya makan di daerah sini juga ada kedai baru buka, di sana juga kita pergi ke sana untuk cuci tangan pemirsa ya. Nah, jadi salah satu cara menikmati hidangan nasi kandar itu memang harus makan pakai tangan. Iya, jangan pakai kaki. Pokoknya jangan pakai alat bantu kayak sudu gitu pemirsa. Ya kenapa? Karena sensasi yang kamu peroleh ketika kamu makan, ketika kamu rebus nasi itu, kamu rebus dengan kuah banjirnya itu kamu makan, memang enak sampai nanti tangan ini semua merah-merah, kamu makan sedap ya. Jadi kata Raisa nggak berpasir, nggak setuju, apalagi dia bilang dia sering ke situ tuh dan rasanya enak. Oke pemirsa, nah jom kita dengarkan apa kata chef Malaysia. Saya selalu tengok chef ini pemirsa ya, dia kadang-kadang masak masakan western punya pemirsa ya. Jom. Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Pada orang Malaysia. Sebab itu orang yang marah. Of course lah, kalau tak baca pun terkejut dan macam tak sopan, komen tu tak sopan kan. Tapi I tell myself, kalau kita dengar benda-benda macam ni, kita jangan bagi attention. Sebab lagi banyak kita bagi attention, lagi banyak kita share, lagi banyak kita komen, lagi banyak kita tu lagi powerful, lagi banyak power kita bagi kepada orang yang mengkomenkan tu. Beliau adalah seorang contestant MasterChef. Beliau pandai masak, okay, no doubt. Tapi rasa ni adalah subjektif, okay. I dah pernah pergi serata dunia, dah rasa segala macam punya benda-benda pelik semua, okay, yang halal lah, yang halal, okay. Benda-benda pelik, kulit lembu lah, pola, semua. And I tak pernah pun, sekali pun tak pernah hijab depan orang ke, belakang orang ke. Lagi-lagi I nak komen dekat I punya Instagram tu, online ke, dekat I takkan. Sebab apa? Sebab kita kena respect, especially makanan tradisional orang. So kalau kita ada adab, I bukan cakap je sebagai seorang chef ke, sebagai orang yang pandai masak. Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Jadi what does it mean? Mungkin dia kurang adab, jadi kita janganlah bagi dia attention. Oke, begitu pula pemirsa. Sebenarnya cara kita bersosial media ini memang menunjukkan adab kita sih, betul tak pemirsa? Dia macam ni, kita dah pergi ke satu tempat and then kita cuba dia punya makanan tradisional dia. Kalau memang rasa tak sedap tu, okey lah, simpan dalam hati je, betul tak? Tapi kita buka Instagram kita ataupun TikTok atau apapun, and then kita beritahu, tadi aku makan di sini tu tak sedap, di negara ini tak sedap, makan itu tak sedap, gitu. Jadi istilahnya mesti ada orang yang terasa hati, ada yang tersinggung, betul tak pemirsa? Kalau saya pribadi sih, nasi kandar ya, karena kita kemarin nasi kandar, ini bukan saya nak membandingkan, enggak. Nasi kandar tuh kalau di Malaysia tuh se-famous nasi bungkus Padang. Nasi kandar Malaysia tuh dia sama famousnya ya, di Malaysia tuh famousnya nasi kandar. Nah di Indonesia tuh famousnya nasi Padang ya kan pemirsa, dengan beraneka macam lauknya. Ya kebanyakannya nasi kandar tuh yang masak tuh dia memang kaum India yang Muslim kebanyakannya, tapi India Hindu pun banyak sih pemirsa. Saya dulu ada satu favorite kedai nasi kandar ya, di Sungai Siput ya. Makanannya cukup sedap, cuman jarang kita ke situ. Kenapa? Karena memang nasi kandar ini kategori agak mahal lah berbanding dengan makanan-makanan yang lain kayak nasi lemak atau nasi berlauk apa-apa gitu pemirsa ya. Karena memang ya mahal gitu. Buat saya sih mahal, tapi nggak boleh juga makan selalu, betul tak? Kalau bagi saya sih mungkin nggak biasa sama mulutnya. Kalau saya kan udah bertahun-tahun makan nasi kandar, jadi saya rasa tuh tekstur berpasir tuh tak ada. Maybe dia makan di kedai yang rempahnya tuh, karena kan ada setengah-setengah rempah nih. Dia memang agak kalau kita macam ni dia agak kasar sikit, tapi tak adalah macam pasir sangat, enggak. Maybe itu yang terasa kali di mulut dia. Kalau bagi saya sih okey je. Kalau saya rasa nasi kandar dengan nasi Padang mana lebih enak Kak Sri? Kalau saya pribadi lah, saya rasa nasi kandar lagi sedap. Makanya kalau kalian ke Malaysia harus try, tapi nasib kamu lah. Ada juga kadang kamu jumpa kedai yang nasi kandarnya sedap, bila kamu tak ada nasib ya kamu jumpa yang kurang sedap. Itu yang teksturnya itu mengecewakan.
Betul tak? Apa-apapun pemirsa, menghormati makanan tradisional orang lain, adat-adat orang lain, ya kan? Itu tuh satu adab yang perlu kita junjung tinggi kemanapun kita pergi. Betul tak pemirsa? Kalau berbanding nasi lemak, lebih famous mana? Nasi kandar atau nasi lemak? Di Malaysia nasi lemak atau nasi kandar paling famous sayang? Dua-dua pun. Paling famous? Nasi lemak. Nasi lemak. Kenapa? Karena nasi lemak nih, ya harganya pun nggak mahal-mahal kali, sampai dapat tuh sebungkus ringgit. Tapi kalau nasi kandar, dia agak mahal sedikit ya kan sayang? Sedikit enggak? Mahal lah, mahal gitu. Kalau untuk kalangan kita orang lah, jangan pula kalian tanya yang apa T20 ya. Kalau B40 macam kita ini memang lah mahal rasanya. Oke, so pemirsa untuk hari ini cerita Kak Sri sampai di sini saja. Menurut kalian yang udah pernah ke Indonesia, udah pernah makan nasi kandar, mana lebih sedap, nasi Padang atau nasi kandar? Tulis kolom komentar di bawah. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.